Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarisal Maulana Taufiki. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi dengan judul sumber hukum Al-Quran sebagai hujjah. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai hujjah atau bukti yang utama. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dalam Islam yang memberikan petunjuk dan aturan yang harus diikuti oleh umat Islam. Yang kedua, Al-Quran dianggap sempurna dan abadi, relevan untuk segala zaman dan tempat. Yang ketiga, mengandung hukum-hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan ibadah, muamalah, moral, maupun sosial. Sedangkan kedudukannya sebagai hujjah, Al-Quran memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, hujjah dalam akidah, yaitu Al-Quran menjadi dasar utama dalam menetapkan keyakinan dan akidah umat Islam. Contohnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, hujjah dalam ibadah, yaitu Al-Quran menetapkan aturan-aturan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, hujjah dalam muamalah, yaitu Al-Quran mengatur hubungan antara manusia dalam urusan jual beli, pernikahan, warisan, pidana, dan lain sebagainya. Yang keempat, hujjah dalam akhlak, yaitu Al-Quran memberikan panduan tentang akhlak yang baik seperti kejujuran, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang. Untuk memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran, para ulama menggunakan beberapa metodologi, antara lain yang pertama, tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran berdasarkan pemikiran dan ijtihad ulama dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, tafsir ilmi, yaitu penafsiran yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam dan ilmiah. Al-Quran juga terkait erat dengan sumber hukum lainnya dalam Islam, seperti sunnah, yaitu merupakan penjelas dan pelengkap dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Lalu ijma, yaitu kesepakatan para ulama yang didasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Lalu ada qiyas, yaitu analogi yang digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam keduanya. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum dan hujjah memiliki otoritas tertinggi dalam Islam, menjadi panduan utama bagi seluruh aspek kehidupan, pemahaman dan penafsiran yang
benar terhadap Al-Quran sangat penting untuk menjaga ajaran Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup demikian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.